Sejak Senin 11 Maret 2024, India menerapkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2019 yang kontroversial. Langkah Perdana Menteri Narendra Modi untuk memberlakukan undang-undang yang telah dikritik masyarakat luas karena mendiskriminasi umat Islam tersebut dilakukan hanya beberapa minggu sebelum pemilu. Citizenship Amendment Act, yang dikenal dengan istilah UU Anti-Muslim, memberikan kewarganegaraan India kepada umat Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang melarikan diri ke India yang mayoritas penduduknya Hindu karena penganiayaan agama dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang mayoritas penduduknya Muslim sebelum 30 Desember 2014. Pengesahan undang-undang ini pada Desember 2019 diwarnai aksi protes, bahkan kekerasan sektarian di New Delhi dan tempat lain. Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka selama bentrokan berhari-hari. Kelompok hak asasi manusia India mengatakan, undang-undang tersebut ditambah dengan usulan pendaftaran warga negara secara nasional dapat mendiskriminasi 200 juta Muslim di India, yang merupakan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Sejumlah pihak khawatir pemerintah India menghapus kewarganegaraan umat Islam tanpa dokumen di beberapa wilayah perbatasan. Pemerintahan Modi mengumumkan penerapan Citizenship Amendment Act, kata juru bicara kantor Perdana Menteri melalui pesan teks seperti dikutip Reuters Selasa 12 Maret 2024. Itu adalah bagian integral dari manifesto BCP tahun 2019. Ini akan membuka jalan bagi mereka yang teraniaya untuk mendapatkan kewarganegaraan di India, katanya. BCP merupakan partai berkuasa di India. Kementerian Dalam Negeri India mengatakan, undang-undang tersebut akan menghilangkan hambatan hukum terhadap kewarganegaraan bagi para pengungsi dan memberikan kehidupan bermartabat bagi mereka yang telah menderita selama beberapa dekade. Banyak kesalahpahaman telah tersebar mengenai undang-undang tersebut dan penerapannya tertunda karena pandemi COVID-19. Demikian bunyi pernyataan kementerian tersebut. Tindakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menderita penganiayaan selama bertahun-tahun dan tidak memiliki tempat berlindung lain di dunia kecuali India. Pemerintah India tetap menyangkal bahwa undang-undang tersebut anti-Muslim. Sebaliknya, undang-undang ini diperlukan untuk membantu kelompok minoritas yang menghadapi penganiayaan di negara-negara mayoritas Muslim. Pemerintah India mengklaim undang-undang ini memberikan kewarganegaraan, bukan merampasnya dari siapapun, dan menyebut protes penolakan terhadap undang-undang kewarganegaraan ini bermotif politik. Modi mulai berkuasa pada 2014 dan telah mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan fokus pada pertumbuhan, ekonomi kesejahteraan, peningkatan infrastruktur, dan nasionalisme Hindu yang agresif. Jajak pendapat menunjukkan dia akan dengan mudah memenangkan mayoritas suara dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Mei 2024. Partai oposisi utama, yaitu Partai Kongres, mengatakan bahwa pengumuman pada hari Senin itu dimotivasi oleh pemilu yang semakin dekat. Setelah mengupayakan 9 perpanjangan waktu pemberitahuan peraturan, waktu yang tepat sebelum pemilu jelas dirancang untuk mempolarisasi pemilu, terutama di Benggala Barat dan Assam, kata juru bicara Partai Kongres Jairam Ramesh. Negara bagian Benggala Barat dan Assam di bagian timur adalah rumah bagi populasi Muslim yang besar dan menjadi saksi protes terhadap undang-undang kewarganegaraan. Komunitas Muslim tersebut khawatir undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menyatakan mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh dan mencabut kewarganegaraan India mereka. Partai Komunis India, yang juga merupakan bagian oposisi dan memerintah negara bagian Kerala di India Selatan, menyerukan protes di seluruh negara bagian. Hal ini akan memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal dan melemahkan prinsip-prinsip dasar konstitusi, kata Ketua Menteri Kerala Pinarayi Vijayan dalam sebuah pernyataan. Langkah untuk membuat stratifikasi warga negara India yang memiliki persamaan hak harus ditentang secara bersatu.